Pernah nggak sih kamu merasa nggak bisa berhenti melakukan sesuatu meskipun kamu tahu itu nggak baik? Mungkin kamu merasa cemas, malu, atau bahkan merasa seperti terjebak dalam kebiasaan yang nggak bisa dikendalikan. Apa kamu pernah merasa seperti itu setelah masturbasi? Atau kamu merasa perasaan bersalah itu datang setelah kamu melakukannya, tapi tetap aja, dorongan itu datang lagi dan lagi? Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa kita merasa seperti kita nggak bisa mengontrol diri, meskipun kita sudah mencoba berhenti? Nah, jawabannya ada pada kecanduan, yang sering kali datang diam-diam. Masturbasi itu sendiri adalah perilaku yang sangat umum, bahkan hampir semua orang pernah melakukannya. Tapi, apa jadinya kalau kebiasaan ini mulai mengganggu hidupmu, bikin kamu merasa nggak puas, atau malah menjauhkan kamu dari tanggung jawab hidup yang lainnya? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Berdasarkan riset, 90% pria dan 71% wanita di Inggris melakukan masturbasi. Itu angka yang tinggi, kan? Masturbasi itu bukan hal yang aneh atau tabu. Bahkan, banyak yang melakukannya untuk mengeksplorasi tubuh, memahami kebutuhan seksual, atau sekadar mengurangi stres. Dan bukan cuma di Inggris, angka yang sama juga ditemukan di banyak negara lain. Itu berarti, masturbasi adalah perilaku yang sangat umum, dan gak ada yang salah dengan itu, asalkan gak sampai mengganggu kehidupan sehari-hari. Masalahnya muncul ketika masturbasi mulai jadi kebiasaan yang gak bisa dikendalikan, bahkan mengarah ke kecanduan. Dan yang perlu kamu tahu, kecanduan ini bukan cuma tentang seringnya kita melakukannya. Tapi lebih ke, apakah kita masih bisa mengontrolnya, atau justru kita merasa terpaksa melakukannya meskipun kita nggak ingin. Jadi, di titik ini, yang perlu kita perhatikan adalah, apakah perilaku ini sudah mulai merusak aspek-aspek lain dalam hidup kita? Sekarang, gimana cara tahu kalau kita sudah kecanduan masturbasi? Salah satu indikator utama adalah kehilangan kontrol. Mungkin kamu mulai merasa terpaksa melakukannya, meskipun kamu sudah berusaha berhenti. Atau, kamu malah menggunakan masturbasi untuk mengatasi perasaan negatif seperti stres, kecemasan, atau rasa kesepian. Itu adalah tanda-tanda pertama yang harus kamu waspadai. Lalu, ada juga perasaan bersalah atau malu setelah melakukannya. Perasaan ini seringkali datang setelah kita masturbasi untuk melupakan masalah, tapi justru membuat kita merasa lebih buruk. Semakin kita merasa bersalah, semakin kita cenderung ingin melakukannya lagi, untuk melarikan diri dari perasaan negatif tersebut. Dan itu menciptakan siklus yang sulit dihentikan. Tanda lainnya adalah saat masturbasi mulai mengganggu hidup kamu. Misalnya, kamu jadi nggak fokus kerja atau belajar, hubungan dengan orang lain jadi terganggu, atau bahkan kamu lebih sering mengisolasi diri karena merasa malu. Itu adalah tanda jelas bahwa ada yang perlu diperbaiki. Seringkali orang berpikir bahwa kecanduan itu cuma soal seberapa sering kita melakukannya. Padahal, kecanduan itu lebih kepada kontrol. Seberapa besar kemampuan kita untuk berhenti saat kita tahu itu sudah nggak sehat. Dan lebih dari itu, kecanduan masturbation bisa menyebabkan kita mengabaikan tanggung jawab hidup lainnya. Misalnya, kamu mungkin mulai lebih memilih untuk melakukannya daripada menyelesaikan pekerjaan atau berinteraksi dengan orang lain. Akibatnya, kehidupan sosial atau profesional kamu jadi terganggu. Jadi, masalahnya bukan hanya seberapa sering kamu melakukannya, tetapi lebih ke apakah itu sudah mulai berdampak buruk di kehidupanmu. Jadi, bagaimana cara mengatasi kecanduan ini? Yang pertama adalah pengakuan. Kamu harus mulai mengakui kalau ini adalah masalah yang perlu diatasi. Jangan merasa malu atau takut, karena itu adalah langkah pertama yang penting. Setelah itu, kamu harus mulai mengenali pemicu-pemicu yang membuat kamu merasa terpaksa melakukan masturbasi. Penyebab atau pemicu ini bisa macam-macam. Bisa jadi karena kamu merasa bosan, cemas, atau stres. Bisa juga karena kamu merasa kesepian atau ingin melarikan diri dari masalah tertentu. Nah, untuk mengatasinya, kamu perlu tahu kapan dan kenapa kamu merasa dorongan itu muncul. Setelah itu, kamu bisa mulai mencari cara-cara sehat untuk menghadapinya, seperti berbicara dengan teman, berolahraga,
atau melakukan aktivitas yang bisa mengalihkan perhatianmu dari dorongan tersebut. Langkah kedua adalah mencari dukungan. Jangan ragu untuk berbicara dengan orang lain yang bisa dipercaya, atau bahkan mencari bantuan profesional. Mendapatkan perspektif lain atau saran dari seseorang yang lebih berpengalaman bisa membantu kamu keluar dari kecanduan ini. Ingat, kamu nggak harus menghadapinya sendirian. Langkah ketiga adalah proses perubahan. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu ubah dalam semalam. Jadi, bersiaplah untuk menghadapi proses yang panjang dan penuh tantangan. Proses perubahan itu melalui beberapa tahapan. Pertama, ada tahapan prakontemplasi, di mana kamu mungkin gak sadar kalau ini jadi masalah yang harus diubah. Lalu ada tahapan kontemplasi, di mana kamu mulai berpikir kalau perubahan itu perlu. Kemudian, ada tahapan aksi, di mana kamu mulai melakukan langkah nyata untuk mengurangi atau menghilangkan kecanduan. Dan terakhir, ada tahapan pemeliharaan, di mana kamu berusaha untuk tetap konsisten menjaga perubahan itu. Yang perlu kamu ingat adalah, perubahan itu bukan tentang seberapa cepat kamu melakukannya, tapi tentang usaha yang konsisten. Kamu nggak perlu merasa takut gagal, karena setiap kali kamu mencoba untuk berubah, itu adalah langkah maju. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Terkadang kita akan jatuh, dan itu wajar. Yang penting adalah bangkit lagi, belajar dari kesalahan, dan terus melangkah maju. Jadi, buat kamu yang merasa bahwa ini adalah masalah yang kamu hadapi, ingat, kamu nggak sendirian. Semua orang punya tantangan mereka masing-masing, dan perubahan itu memang butuh waktu. Mulailah dari sekarang, ambil langkah pertama, dan jangan ragu untuk mencari bantuan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten lainnya yang bakal membantu kamu terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.